Salam sejahtera bagi kita semua. Saya David Putra akan menyampaikan materi pembelajaran IPA pengaruh manusia terhadap ekosistem menggunakan model problem-based learning dengan bantuan media digital virtual lab berbasis artificial intelligence. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Ya. Ya, harus semangat ya. Kita harus mengawali minggu ini dengan penuh semangat dan sukacita. Oke, untuk membuka pembelajaran hari ini, Bapak minta salah satu perwakilan dari kalian untuk berdoa. Ada yang ingin membantu berdoa? Oke, silakan. Teman-teman ini semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Noah dan Noah? Messi. Oke. Dua ya berarti yang tidak hadir hari ini. Oke. Ada yang tahu alasannya atau nanti Bapak tanya? Noah kayaknya sakit. Ya. Sama Messi dispend. Oh, oke. Nanti katanya Nanti masuk tadi. Oke. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem. Teman-teman kemarin sudah belajar tentang komponen ekosistem kan ya? Masih ingat komponennya ada apa aja? Dan biotik. Oke, teman-teman berarti masih ingat ya materi kemarin. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang pengaruh manusia atau kita terhadap ekosistem. Yang pertama, teman-teman diharapkan untuk bisa menjelaskan perubahan lingkungan yang terjadi pada ekosistem danau rawa-pening secara tepat dan lengkap melalui artikel tentang kondisi ekosistem danau rawa-pening terkini. Teman-teman udah pernah ke rawa-pening semuanya? Sudah. Udah pernah naik perahu ya? Sudah. Bisa langsung dekat mengamati gitu ya? Iya. Nah, yang kedua, teman-teman juga diharapkan mampu untuk menganalisis dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem danau rawa-pening dengan tepat melalui media virtual lab yang sudah Bapak siapkan. Nah, selanjutnya, teman-teman diharapkan mampu untuk menjelaskan dampak spesies ikan invasif ke danau rawa-pening terhadap populasi ikan lokal dengan tepat dan jelas. Teman-teman udah pernah dengar ikan invasif? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya, teman-teman diharapkan mampu untuk memberikan solusi terhadap permasalahan pendangkalan danau rawa-pening secara tepat melalui kegiatan penyelidikan dan analisis masalah danau rawa-pening. Dan yang terakhir, siswa mampu memberikan gagasan solusi permasalahan dampak spesies ikan invasif terhadap ekosistem danau rawa-pening secara tepat melalui kegiatan penyelidikan dan analisis masalah. Dan juga di akhir pembelajaran nanti teman-teman akan ditugaskan untuk membuat proyek video kampanye edukatif tentang dampak dari aktivitas manusia terhadap danau rawa-pening. Sebelum melanjutkan pembelajaran, siswa diminta untuk mengerjakan soal pre-test untuk memastikan kesiapan siswa terhadap materi berikutnya. Nah, teman-teman, kalau dilihat dari gambar yang ini nih, teman-teman bisa lihat nggak ada masalah di sini, ada masalah apa di sini? Banyak tanaman. Iya, banyak tanaman ya. Tanaman, ada yang tahu nama tanamannya? Nah, ya eceng gondok. Kalau misalkan eceng gondoknya itu baru sama tuh ya? Oke, ya betul sekali teman-teman, karena eceng gondok itu bukan tanaman asli dari danau rawa-pening. Jadi kalau misalkan populasinya banyak danau rawa-pening, tentu akan menimbulkan masalah. Nah, masalahnya contohnya adalah pendangkalan. Kenapa? Kok pendangkalan? Ada yang tahu alasannya? Tanamannya yang busuk terus habis itu Oh iya, betul sekali teman-teman udah tahu ya, berarti kalau tanaman yang membusuk kan nanti akan jadi tanah. Terus nanti akan menyebabkan pendangkalan dari danau rawa-pening itu sendiri. Oke, selanjutnya teman-teman pernah lihat ikan ini belum? Pernah. Ya, tahu nama ikannya? Ikan red devil. Iya, betul sekali. Asalnya dari mana ya? Amerika. Iya. Teman-teman dari itu update terus ya ini sampai apa ya? Nah, ikan red devil ini kan dari Amerika Tengah. Kira-kira kalau misalkan masuk ke danau rawa-pening itu akan mengganggu atau belum tentu rawa-pening? Mengganggu. Iya. Yang tahu apa maksudnya? Karena
Ya betul, karena itu kan ikannya makan ikan-ikan kecil yang di rawa bening. Jadi itu ikan-ikan asli rawa bening nanti bisa habis. Nah teman-teman udah tahu ikan asli rawa bening itu kayak apa sebetulnya? Ya, makan goreng. Iya, teman-teman kalau makan di rumah. Iya Pak. Jadi hari ini kita akan bekerja dalam kelompok. Oke teman-teman udah duduk dalam kelompoknya masing-masing? Sudah. Bisa ambil satu. Kelasnya di sebelah sini, bisa diisi dulu data dirinya. Teman-teman belum aktif semua ya hari ini? Boleh digunakan karena kita akan menggunakan media digital pada hari ini. Pada tahap ini, guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru membimbing siswa selama diskusi berlangsung, memberikan arahan, serta membantu siswa ketika mengalami kesulitan dalam menganalisis permasalahan. Guru juga memberikan pertanyaan-pertanyaan agar siswa dapat berpikir lebih kritis dan aktif dalam menemukan solusi terhadap masalah yang dibahas. Dengan peran guru sebagai fasilitator, pembelajaran menjadi lebih terpusat pada siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama dalam kelompok. Digitalisasi itu seperti memperbaiki itu juga kayak ada selesai. Pada pembelajaran ini, guru juga memanfaatkan media digital berupa virtual lab berbasis AI untuk membantu siswa memahami materi secara lebih interaktif. Melalui virtual lab, siswa dapat melakukan pengamatan dan simulasi secara digital sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Kita akan lanjut ke kegiatan yang selanjutnya. Nah, di sini teman-teman akan belajar menggunakan virtual lab yang sudah Bapak buat dengan bantuan AI. Ya, sekarang. Nah, jadi teman-teman bisa buka bagian yang ini, ada bagian di sebelah kanan. Pak, saya mau bertanya. Ya. Emang boleh ya Pak kita menggunakan AI? Oke, pertanyaan yang bagus ya Pak sebetulnya. AI itu boleh kita gunakan untuk membantu kita dalam belajar. Jadi bukan sebagai menggantikan kita dalam mengerjakan tugas. Jadi jangan buat teman-teman kalau misalnya ada tugas, tolong kerjakan tugas ini. Itu jangan ya, nggak boleh kalau gitu. Nah, tapi teman-teman itu bisa gunakan untuk hal-hal yang teman-teman itu sekiranya dengan teman-teman sendiri itu nggak bisa. Contohnya membuat virtual lab itu kan Bapak itu kan sebenarnya bukan programmer kan ya. Nah, tapi dengan adanya AI, Bapak bisa membuat virtual lab untuk bahan belajar teman-teman. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menggunakan AI mungkin untuk membantu membuat konten dan juga membuat sarana belajar untuk teman-teman belajar menjadi lebih baik dan juga meningkatkan kemampuan teman-teman itu sendiri. Oke, teman-teman bisa scan barcode yang ada di sini, sudah bisa masuk. Nah, ini Bapak mau jelaskan dulu. Yang pertama teman-teman buka untuk virtualnya ada dua ya. Ini ada yang untuk ikan invasif sama yang ajak bergerak. Buka yang ikan invasif dulu. Ya, yang ikan invasif. Ya. Sudah bisa terbuka semua? Nah, ya betul. Ya betul. Teman-teman sudah bisa masuk untuk yang bagian ikan pasif ya semuanya. Nah, jadi Bapak mau jelaskan dulu sedikit tentang eksperimen ini. Ya. Jadi untuk simulasi ini, teman-teman tahu kan kalau ikan pasif itu laju pertumbuhannya pasti lebih tinggi atau lebih rendah daripada ikan lokal? Tinggi, ya betul sekali. Jadi makanya di sini kenapa laju pertumbuhannya 30%? Karena untuk membuat ikan lokalnya itu lebih kecil, yaitu cuma 10%. Nah, teman-teman mungkin bisa langsung play aja di sini untuk bisa mengamati apa yang terjadi setelahnya. Ada link ya? Nah, itu diamati ya teman-teman. Besok juga nanti mau
mengamati ikan yang ada di bagian sini ya, diamati jumlahnya. Yang merah itu yang untuk ikan invasif atau larvae tadi. Terus yang hijau itu ikan-ikan lokal yang tadi teman-teman sudah sebutkan. Nah ini populasinya gimana teman-teman? Yang ikan merahnya? Terus yang ikan lokalnya? Berkurang. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kayak simulasi apa yang terjadi di Danau Rawapening kalau ternyata banyak ikan invasif di Danau Rawapening itu sendiri. Jadi ikan invasifnya banyak, terus nanti ikan lokalnya jadi sedikit. Oke teman-teman, bisa klik mulai untuk virtual yang eceng gondok ini ya. Bisa diklik. Oke. Jadi di sini adalah eceng gondoknya di sini. Ini jumlah tutupannya. Kemudian ini ada untuk airnya, kemudian ini sedimen atau tanah yang membuat danau tadi. Karena kan eceng gondoknya membusuk kemudian menjadi tanah dan tanahnya naik kemudian airnya mendalam. Oke, baik teman-teman, ini Yeska mau menjelaskan tentang apa yang sudah dipelajari tentang habitat ikan 23%. Jadi habitatnya menurun ya. Oke. Terima kasih sudah bersiaran. Ini waktunya sedikit sedia kecil. Oke teman-teman, jadi tadi udah bisa menganalisis pola virtual ya. Teman-teman suka nggak pakai ngomong gitu? Suka. Nah selanjutnya karena teman-teman sudah menganalisis, teman-teman nanti seperti yang sudah Mas sampaikan sebelumnya, teman-teman akan membuat video kampanye edukatif. Nah betul sekali. Nah jadi videonya itu durasinya sekitar 1-2 menit. Itu bebas kreasi teman-teman dan isinya intinya teman-teman itu mengajak orang lain untuk bisa menjaga ekosistem Danau Rawapening dan juga teman-teman bisa memberikan gambaran solusi apa sih yang bisa mengatasi permasalahan yang ada di Danau Rawapening itu sendiri. Pada tahap diskusi, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menganalisis permasalahan yang diberikan. Setiap anggota kelompok saling bertukar pendapat, menyampaikan ide, dan mencari informasi yang relevan untuk menyelesaikan tugas. Guru memberikan bimbingan selama proses diskusi berlangsung, agar pembelajaran tetap terarah dan semua siswa dapat berpartisipasi aktif. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan juga pemecahan masalah. Tentang apa yang mereka sudah bahas untuk poin-poin video. Teman-teman bisa memperhatikan dan juga nanti boleh bertanya setelah mereka selesai mempresentasikan. Oke, silakan. Bagi teman-teman, hari ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan solusi dan poin-poin tentang Rawapening. Jadi ekosistem Danau Rawapening. 1. Pendahuluan dan latar belakang. Danau Rawapening 2020 adalah danau alami di Jawa Tengah yang berfungsi vital untuk irigasi, pembangunan listrik, dan pariwisata dan perikanan. Masalah utama ekosistem berdasarkan populasi eceng gondok lebih dari 70% permukaan danau tempat tertutup eceng gondok. Dampak ekologis, kematian ikan akibat rendahnya oksigen, pendangkalan ekstrim, dan potensi danau berubah menjadi daratan. Solusi mengadakan lomba menangkap ikan supaya ikan yang bukan danau Rawapening bisa dipelihara dan dijual. Oke,
Selanjutnya, berarti kalau saya boleh ada yang mau bertanya pada kalau Bapak? Ada pertanyaan? Kenapa harus lomba? Kenapa kan juga Pagi teman-teman dan guru, hari ini kita akan mempresentasikan cara Teman-teman bisa perhatikan semua ya. peningkatan ikan invasi di rawa bening dan menurunnya populasi ikan lokal. Baik teman-teman, sekarang kita akan review masukan-masukan dari teman-teman untuk memperbaiki hasil apa yang teman-teman sudah rencanakan untuk dimasukkan dan juga apa yang akan teman-teman buat menjadi video. Yang pertama, ada saran untuk kelompok 2. Saat berbicara, sebaiknya juga sudah tidak menjawab dengan adanya kelas. Oke, bisa diterima ya. Jadi kalau berapa ya? Yang ini kita nggak perlu terima berapa kan? Asik nanti. Tidak berapa ya. Itu loh yang Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 juga ini, kalau presentasi usahakan menggunakan bahasa Indonesia biar semua dapat memahami isi presentasi kalian. Dan untuk kelompok 4 ini, oh iya, untuk dengan guys, oke. Selanjutnya untuk kelompok 4 itu teman-teman bisa lebih semangat saat presentasi ya. Dan kalau misalnya jawaban dari pertanyaan teman-teman, tolong lebih cepat ya. Mungkin yang lebih cepat itu teman-teman bisa diskusi dulu dan prediksi. Teman-teman kira-kira bertanya apa ya tentang presentasi? Bisa lebih cepat. Oke, kita akan lanjut. Saran untuk kelompok 2 saat presentasi omongannya cukup cerdas ya, omongan yang bagus dan jangan terlalu serius. Oke. Dan juga kelompok 2 tipenya ya. Nah, Bapak mau ingatkan untuk teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan tugas video edukatif kalian. Nah, jadi durasi videonya itu cukup pendek saja, 1-2 menit saja sudah cukup. Kemudian isinya pesan untuk menjaga lingkungan dan juga dibuat secara menarik dan persuasif sehingga orang-orang yang melihat itu merasa terajak dan memiliki kesadaran untuk menjaga ekosistem rawa penting. Nah, kemudian Bapak akan memberikan beberapa penguatan materi pada hari ini. Jadi kita mau review lagi nih materi hari ini. Jadi kan materi ini kan kita mempelajari tentang aktivitas manusia yang memberikan dampak kepada ekosistem. Nah, seringkali masih ada aktivitas manusia yang kita rasa itu sebenarnya bisa menjaga atau bisa memberi sesuatu yang positif, tapi justru aktivitas itu memberikan dampak negatif. Seperti contohnya apa teman-teman? Membuat sampah sembarangan tentu itu sudah negatif ya. Kalau misalkan kayak contohnya nih yang tadi kita sudah pelajari, menanam tumbuhan eceng gondok di dalam rawa penting. Kan mungkin kayak waktu orang dulu nggak kepikiran kalau itu akan menimbulkan masalah kan ya. Mungkin mereka berpikirnya ya biar rawatnya jadi hijau aja, atau mungkin untuk yang tadi teman-teman udah dibahas itu ada apa? Yang untuk revitalisasi tadi ya, yang sebenarnya tadi itu. Nah, tetapi ternyata aktivitas tersebut bisa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan atau ekosistem. Dan kemudian contohnya untuk ikan aja itu tadi kan mungkin orang dulu yang lawas nggak kepikiran kalau ikan itu bakal membahayakan ikan lokal kan. Mungkin mereka mikirnya biar ikannya hidup aja, mereka lepas di laut ini. Nah, dan akhirnya akan menimbulkan masalah pada ekosistem dan alam itu. Nah, jadi teman-teman sebelum melakukan aktivitas seperti itu, teman-teman harus mempelajari dan juga riset sedikit lah tentang apa yang ingin teman-teman lakukan itu. Jadi teman-teman tahu dampaknya sehingga tidak bisa merusak lingkungan. Jadi jangan sampai teman-teman lihat yang baik, tapi malah ternyata yang teman-teman lakukan itu bisa merusak ekosistem. Di akhir pembelajaran, siswa diminta untuk menyampaikan refleksi. Siswa memberikan pendapat mengenai hal-hal baru yang dipelajari, kesulitan yang dialami, serta manfaat pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari.